Penelitian pengembangan menurut Borg and Gall adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Shields and Ritchie, penelitian pengembangan adalah kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan relevan. Tujuan penelitian pengembangan adalah untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dan untuk menghasilkan suatu produk baru melalui proses pengembangan. Salah satu model penelitian pengembangan adalah model Dick and Carey. Model Dick and Carey adalah model pendekatan sistem atau model pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey. Model ini merupakan model penelitian yang menyarankan agar penerapan sistem desain pengembangannya disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara sistematis. Model prosedural Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif. Secara umum, tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yakni tahap pra-pengembangan, pengembangan, dan pasca pengembangan. Karakteristik model Dick and Carey. Model Dick and Carey memiliki ciri khas dari model lain pada umumnya, yaitu model pendekatan sistem. Model Dick and Carey mengembangkan dengan pendekatan sistem, artinya model Dick and Carey ini mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau instructional system development. Semua komponen pada model Dick and Carey ini berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai kinerja dari tiap komponen tersebut, maka kita perlu mengembangkan format evaluasi agar mengetahui apa yang harus direvisi dan ditinjak lanjuti. Pada model Dick and Carey, evaluasi dilakukan melalui 2 cara, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk menilai efektivitas program, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk menentukan kedudukan setiap siswa dalam penguasaan materi pelajaran. Pada tahap awal model Dick and Carey ini dilakukanlah analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program atau produk yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang perlu dipenuhi. Dengan mengkaji kebutuhan, pengembang akan mengetahui adanya suatu keadaan yang seharusnya ada dan keadaan nyata di lapangan. Setelah kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Langkah terakhir pada proses analisis tujuan pembelajaran adalah menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang disebut sebagai entry behavior yang diperlukan oleh siswa untuk memulai pelajaran dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan produk yang ingin kita kembangkan. Pada tahap analisis ini, kita bisa lakukan secara bersamaan atau dilakukan setelah analisis pembelajaran. Menganalisis siswa dan konteks yang mencakup kemampuan, sikap, dan karakteristik awal siswa dalam mata pembelajaran, dan juga termasuk karakteristik mata pembelajaran tersebut di mana pengetahuan dan keterampilan baru akan digunakan untuk merancang strategi instruksional. Selanjutnya, dalam menuliskan tujuan pembelajaran ini mencerminkan tujuan khusus program. Prosedur yang dikembangkan berdasarkan analisis tujuan pembelajaran dan pernyataan tentang perilaku awal. Tujuan ini secara spesifik memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tes. Kita sebagai pengembang dapat melakukan penerjemahan tujuan umum atau standar kompetensi yang ada ke dalam tujuan khusus yang lebih operasional dengan indikator-indikator tertentu. Langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen assessment yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus yang juga berguna untuk mengukur perangkat produk atau desain yang dikembangkan. Instrumen yang berkaitan dengan tujuan khusus berupa tes hasil belajar.
Sedangkan instrumen yang berkaitan dengan perangkat produk berupa kuesioner atau daftar cek serta instrumen wawancara dan observasi untuk mendukung instrumen lainnya. Nah, pada tahap ini, peran strategi pembelajaran yang cocok sangat penting dalam proses pengembangan produk, yaitu meliputi kegiatan pembelajaran, penyajian informasi, praktek, dan umpan balik. Selain itu, strategi pembelajaran memuat karakteristik media pembelajaran yang digunakan, bahan pembelajaran, dan karakteristik siswa. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan memilih materi pembelajaran meliputi petunjuk untuk belajar, materi pembelajaran, dan media pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan. Tahap selanjutnya adalah merancang dan melakukan evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk pengembang selama proses, prosedur, atau program dikembangkan. Ini dimaksudkan untuk mendukung proses peningkatan efektivitas. Setelah kita memperoleh data dari evaluasi formatif, maka hasilnya dapat diinterpretasikan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi siswa dalam mencapai tujuan. Revisi ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dari 7 langkah pertama pada model ini. Hasil evaluasi ini dilakukan untuk merevisi pembelajaran agar lebih efektif. Nah, pada tahap terakhir setelah suatu produk atau program selesai dikembangkan, langkah berikutnya melakukan evaluasi sumatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas produk secara keseluruhan.